أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa pertemuan kita di dalam kajian kitab Khawatirul Quraniyah surah Al-Isra, secara berangsur-angsur kita melihat ada beberapa perintah dan larangan-larangan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ini, terutama di ayat yang ke-22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, perintah dan larangan. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, sebenarnya juga sudah disampaikan di surah lain, bahkan surah sebelum surah Al-Isra ini. Kenapa Allah ulang-ulang menyampaikannya di dalam Al-Quran? Maka jawabannya, subhanallah, di ayat 41 Allah beri jawaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah mengulang-ulang peringatan demi peringatan agar mereka selalu ingat. Nah, inilah gambarannya bahwa Allah sering mengulangkan itu agar kita diberi selalu peringatan. Bahkan subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang beliau malah dijaminkan untuk masuk surga. Untuk menamatkan satu surah Al-Baqarah saja beliau mentadabburi selama 2 tahun lamanya. 2 tahun. Tidak hanya sekedar dibaca, akan tapi ditadaburi ayat demi ayat. Maka lama beliau menyelesaikan Al-Baqarah itu 2 tahun lamanya. Ya. Bukan berarti beliau lambat dalam membaca Al-Quran, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah mentadaburi atau menghayati apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Nah, jadi bapak-bapak, akan tetapi walaupun sudah diingatkan secara berulang-ulang, maka lihat di sini, wa ma yaziduhum illa nufura, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah membuat mereka semakin lari dari kebenaran. Nah, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dikaji-kaji sabanannya, ya, nan kaji kan itu sintaruh kabar ulang-ulang, ya. Tapi ada yang semakin beriman, semakin kuat, semakin didalaminya, tapi malah semakin banyak dikaji ulang, semakin banyak diingatkan, malah semakin menjadi-jadi pula untuk meninggalkan Al-Quran ini. Nah, disinilah kita melihat nilai Al-Quran ini. Jadi setelah menyampaikan ayat-ayat yang memberikan tentang perintah dan larangan, maka lihat, subhanallah, Allah akan memelihara orang-orang yang menjaga Al-Quran. Siapa mereka yang menjaga Al-Quran? Yang menjaga Al-Quran itu adalah orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang mentadabburinya, orang yang belajar tafsirnya, orang yang subhanallah yang lebih mantap lagi yaitu orang yang mengamalkannya. Iya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW juga memberikan perumpamaan terhadap orang yang menerima Al-Quran ini. Ya, kalaulah mungkin pernah kita sampaikan juga dalam kajian-kajian zuhur ini, ya, Nabi SAW memberikan gambaran ketika orang diberikan hidayah Al-Quran,
Ada yang seperti ardun thayyibah. Apa itu ardun thayyibah? Tanah yang baik. Ya, ketika diturunkan air, ditimpakan air, lalu dia serap, ya, lalu tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Itu gambaran orang yang menerima Al-Quran dengan baik. Dia serap, lalu masuk ke dalam relung hatinya, lalu dia amalkan, maka berbuahlah dari akhlak-akhlaknya, perbuatannya, amalannya, ya, sesuai dengan Al-Quran. Tapi ada juga digambarkan oleh Rasulullah seperti tanah ajadib. Apa itu ajadib? Ajadib itu seperti tanah yang menampung saja. Dia nampung tapi dia tidak bisa membagikannya. Dia tidak bisa mendakwahkannya. Dia tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Tapi setidaknya ketika ditanya, dia bisa menjelaskannya. Orang ajadib itu mungkin banyak di antara kita, kalangan kita. Mungkin kita mengatakan begini, ya, atau orang bertanya kepada orang yang tipikalnya seperti ajadib ini, kenapa Anda sholat berjamaah? Lalu dia menjawab, sholat berjamaah ini diperintah oleh Allah. Lalu ditanyakan, tahu tidak Anda dalilnya? Kalau dalil saya tidak tahu. Yang penting saya mendengar bahwa di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita sholat berjamaah. Sudah selesai. Itu ajadib. Kenapa Anda mesti menghubungkan silaturahim? Iya, karena Allah memerintahkannya di dalam Al-Quran. Mana buktinya? Mana ayatnya? Saya tidak tahu. Yang penting saya mengamalkan dari Al-Quran. Ini ajadib. Bedanya dengan ardun thayyibah, dia bisa menjelaskannya, dia bisa mendakwahkannya, dia bisa memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ada lagi, ya, gambaran Rasulullah terhadap orang menerima Al-Quran ini seperti qi'an. Apa itu qi'an? Seperti tanah batu cadas. Ditimpakan air, ya, menyerap air tidak, tumbuh pun tanaman di atasnya tidak. Nah, ini orang yang menerima Al-Quran, ya, tapi tidak bisa mengambil pelajaran di dalamnya, tidak bisa mentadaburinya, boro-boro untuk dibaca, mengamalkan saja tidak ada. Nah, ini. Jadi Bapak Saudaraku kaum muslimin, kalaulah tadi kita katakan dalam surah Al-Isra ini Allah memberikan penjagaan kepada orang yang memelihara Al-Quran. Siapa tadi sudah kita katakan, orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mentadaburinya. Iya, dan ini disampaikan oleh Allah di ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ini Allah berikan penjagaan. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, yaitu suatu dinding yang tertutup. Dan subhanallah, di ayat berikutnya disampaikan, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. Kami jadikan di hati orang-orang kafir itu sumbatan di hati mereka, ayyafqahuhu, agar mereka tidak bisa mengerti, wa fi adhanihim waqra, dan kami berikan pula sumbatan di telinganya, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'an wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat saja Allah berikan penjagaan, apalagi di dunia. Mungkin kita banyak melihat berapa banyak orang yang subhanallah mendapatkan berkah di dunia ini dengan Al-Quran. Hari ini begitu banyak menjamur rumah-rumah tahfiz, ya, dan kita lihat apa keberkahan bagi mereka. Allah berikan ingatan yang kuat. Bayangkan, tidak ada kita mendengar orang mencoba mengadakan tahfiz kitab agama lain, tidak. Tapi khusus kepada Al-Quran, seperti itulah langkah-langkah yang Allah buat untuk menjaga Al-Quran ini. Sebagaimana jaminan Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang jaganya. Bahkan subhanallah,
bagi orang-orang yang ahli dengan tajwid, ketika ada seorang imam membaca atau ada seorang qari membaca Al-Quran, lalu ada kaidah tajwidnya yang salah, langsung ketahuan. Sebegitunya Al-Quran ini terjaga, subhanallah. Dan sampai hari ini Bapak Saudaraku, tidak ada kita mendengarkan keberhasilan orang-orang untuk merubah ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan selera atau nafsu mereka. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Dan subhanallah, masih banyak lagi keberkahan dari Al-Quran ini. Mungkin ada orang yang diberikan keluasan rezeki dengan Al-Quran. Ada yang Allah berikan kemudahan dengan Al-Quran. Ada yang Allah berikan kecerdasan dengan Al-Quran. Bahkan ada orang yang mendapatkan Al-Quran ini berkahnya di hari tuanya dengan ingatan yang masih kuat. Ada yang mungkin dengan matanya yang masih tajam, masih bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata dan segala macamnya. Itu mungkin di antara gambaran-gambaran keberkahan Al-Quran di dunia. Bahkan subhanallah, kita melihat dalam surah Al-Isra ini, ya, Al-Quran ini ketika dibaca, ya kita penting untuk menyadari makna-maknanya. Jangan dilewatkan begitu saja. Ayat demi ayat kita baca, kita pahami. Dan subhanallah, melalui kitab Khawatirul Quraniyah yang kita bahas ini terus menerus Bapak Saudaraku, kita akan melihat apa tujuan demi tujuan yang disampaikan di setiap surat. Nah, kalau mungkin selama ini kita melihat surah Al-Isra itu berbicara tentang apa? Mungkin kita yang ingat di ayat pertamanya saja. Oh, Al-Isra itu berbicara tentang kejadian Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Ternyata tidak, lebih daripada itu. Ternyata ada berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap Al-Quran, panggilan-panggilan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ketika surah Al-Kahfi nanti, setelah surah Al-Isra ini, ya, mungkin kita selama ini tahunya surah Al-Kahfi ini adalah surah yang disunnatkan dibaca mulai daripada malam Jumat sampai di hari Jumat. Ternyata tidak sebegitu, lebih daripada itu. Ada beberapa kisah yang Allah berikan di dalam surah Al-Kahfi itu hendaknya menjadi tadabbur kepada kita. Nanti masuk surah Maryam, surah ke-19. Kalau dilihat Maryam, kenapa Maryam? Ya, kita tahunya Maryam ini ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ternyata subhanallah, di balik itu akan mengisahkan bagaimana pentingnya menyiapkan keturunan untuk meneruskan tradisi keluarga soleh. Ini surat Maryam. Nanti insyaAllah kalau panjang umur, sehat badan, ini akan kita angsur-angsur untuk membahasnya. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lakum min hubwa du'a, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.